Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kelainan refraksi yang terjadi pada anak. Bagaimana proses melihat? Proses melihat dimulai ketika benda memantulkan cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea, pupil, lensa, dan dipusatkan pada retina. Pada retina, cahaya diubah menjadi muatan listrik yang dikirim ke otak untuk diproses melalui serabut saraf penglihatan. Di otak, cahaya yang diterima akan dirubah menjadi benda. Apa itu kelainan refraksi? Kelainan refraksi adalah kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Penyebabnya adalah faktor genetik, yaitu bentuk bola mata, kultural kornea, dan penuaan lensa. Faktor genetik sangat berpengaruh pada kelainan refraksi. Jika orang tua menggunakan kacamata, kemungkinan besar anaknya juga akan menggunakan kacamata. Kemudian yang kedua adalah lifestyle atau gaya hidup. Penggunaan gadget yang dalam batas normal itu akan berakibat kepada kelainan refraksi. Menguncek-uncek mata juga akan merubah bentuk kornea. Apa yang kita lakukan jika menemukan kelainan refraksi? Yang pertama yaitu periksakanlah mata ke optometris. Optometris adalah salah satu cabang fakultas kedokteran yang bertugas untuk mendeteksi dini kelainan pada mata. Kemudian periksakan mata ke optik, dan pada saat sekarang ini sudah banyak optik yang memberikan jasa layanan untuk pemeriksaan refraksi. Kemudian bisa dilakukan di pelayanan kesehatan atau ke dokter spesialis mata di rumah sakit atau klinik mata. Gejala kelainan refraksi. Jika kita menemukan anak, saudara, menguncek-uncek mata, memicingkan mata, mengeluh kepala pusing, tidak fokus dalam belajar, bahkan menyampaikan penglihatan buram, maka ini merupakan gejala kelainan refraksi. Macam-macam kelainan refraksi. Yang pertama adalah miopia. Pada miopia ini, bola mata terlalu panjang sehingga cahaya yang jatuh terjadi di depan retina. Oleh sebab itu, diperlukan lensa minus untuk memfokuskan cahaya tepat di retina. Sedangkan yang kedua adalah hipermetropia, yang pada keadaan ini di mana panjang bola mata itu kurang dari normal atau pendek, mengakibatkan lensa jatuh di belakang retina. Jadi diperlukan lensa plus untuk memusatkan cahaya tepat kembali di retina. Yang ketiga adalah astigmatisme. Pada kondisi ini, cahaya yang masuk tidak bisa difokuskan pada satu titik, tetapi difokuskan pada dua titik. Oleh sebab itu, digunakan lensa silinder untuk menempatkan cahaya fokus pada satu titik di retina. Sering kita mendengar jika dokter memberitahu atau praktisi kesehatan memberitahu ada kelainan silinder, orang akan terkesan lebih takut daripada menghadapi kelainan miopia atau hipermetropia. Padahal sebenarnya semuanya sama, hanya bentuk lensa koreksinya aja yang membedakan kelainan tersebut. Nah, jika terjadi kelainan refraksi, terapi apa saja yang bisa dilakukan untuk kelainan refraksi ini?
Yang pertama adalah penggunaan kacamata. Penggunaan kacamata diibaratkan seperti penggunaan sepatu. Jika kita tidak menggunakan, kaki akan terasa sakit dan tidak nyaman. Sama dengan kacamata. Jika anak, dewasa, orang tua harus menggunakan kacamata, maka kacamata itu akan membantu untuk aktivitas melihat. Jadi lebih seperti alat bantu. Jika koreksi kelainan refraksi itu sudah tinggi, itu bisa digunakan terapi lensa kontak atau ortoke. Ini adalah membentuk panjang bola mata agar kembali normal. Kemudian ada terapi obat atropin, ini pada minus tinggi atau silinder tinggi. Serta tindakan pembedahan. Untuk anak-anak, tindakan pembedahan belum disarankan. Karena ada syarat-syarat usia dan syarat lainnya untuk dilakukan tindakan pembedahan. Apa yang terjadi jika tidak menggunakan kacamata? Yang pertama adalah amblyopia. Amblyopia disebut juga dengan mata malas. Jadi, pada salah satu mata terjadi penurunan fungsi, sehingga dia tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ini terjadi jika tidak diberikan koreksi yang seharusnya pada mata. Kemudian, ada strabismus atau juling. Pada kelainan ini, salah satu mata juga fungsinya berkurang, mengakibatkan mata yang fungsinya berkurang lama-lama tidak akan fokus untuk melihat. Dan yang paling ditakutkan ada kebutaan. Jika kelainan refraksi tidak diterapi lebih dini atau menemukan pada kasus yang miopia yang sudah berat, itu bisa menyebabkan kebutaan. Apa manfaat menggunakan kacamata? Yang pertama adalah membantu memperbaiki penglihatan. Yang kedua, memperkuat penglihatan pada kasus mata malas. Yang ketiga, memperbaiki posisi pada mata juling. Dan yang keempat, memberikan perlindungan pada mata. Bagaimana cara kita mengedukasi agar kacamata digunakan dengan baik? Yang pertama, jelaskan pada anak pentingnya menggunakan kacamata. Kemudian, berikanlah kacamata yang sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter atau praktisi kesehatan lainnya. Karena jika resep kacamata tidak digunakan sesuai yang diresepkan, mengakibatkan penglihatan tidak akan maksimal. Kemudian pilihlah bingkai kacamata yang menarik bagi anak, agar anak tersebut nyaman menggunakan dan percaya diri untuk menggunakan kacamata itu. Dan buatlah jadwal rutin pemeriksaan mata. Karena pada anak-anak, penambahan koreksi kacamata akan lebih cepat terjadi. Jadi, perlu kontrol rutin ke optometris atau dokter mata. Dan yang terakhir, gunakanlah kacamata di setiap aktivitas. Karena kacamata merupakan alat bantu, oleh sebab itu, kacamata harus digunakan sesering mungkin. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Yang pertama, berikan makanan bergizi dan sayuran yang kaya dengan vitamin A. Jadi, makanlah sayur-sayuran yang berwarna kuning atau orange. Oh iya, zaman dahulu orang-orang sering berkata, makan wortel yang banyak biar penglihatannya jelas atau minusnya berkurang. Untuk hal ini, itu adalah argumen yang salah. Tapi,
Sayuran dan wortel yang berwarna orange itu mengandung vitamin A yang tinggi, yang dimana vitamin A itu sangat baik untuk kesehatan mata. Jadi, makan wortel yang banyak bukan untuk mengurangi ukuran kacamata, karena ukuran kacamata tidak akan berkurang, tetapi bisa ditekan penambahannya dengan penggunaan kacamata yang benar. Yang kedua, memeriksakan mata secara rutin ke optometris atau dokter mata untuk menekan pertambahan ukuran yang sangat signifikan. Dan yang terlebih utama adalah membatasi penggunaan gadget. Karena pada zaman sekarang, pasca pandemi COVID-19, aktivitas anak-anak sudah banyak yang berubah ke gadget. Dan ini sangat berakibat untuk mata. Karena mata juga perlu istirahat. Jadi, batasilah penggunaan gadget dan lebih banyak bermain di luar. Kemudian bisa dilakukan terapi rules, yaitu 20-20. Setiap 20 menit, berilah mata kesempatan untuk melihat sejauh 20 feet atau 20 kaki selama 20 detik. Kemudian yang kelima, ajaklah anak-anak untuk beraktivitas fisik di luar ruangan. Jadi, sarankan anak-anak untuk lebih banyak bermain di luar bersama teman-teman daripada di dalam rumah menggunakan gadget. Dan yang terakhir, perhatikan tanda-tanda anak yang mulai mengalami gangguan penglihatan. Jika menemukan anak-anak yang mulai mengalami gangguan penglihatan, segeralah bawa ke optometris atau dokter mata. Jika sayang sama anak, kita harus lebih peduli dan lebih bisa mengarahkan untuk mau menggunakan kacamata. Seperti pepatah, jika sayang pada ikan, ikan itu harus dilempar ke kolam. Karena jika ikannya dipeluk dan dielus-elus, dia akan mati. Sama dengan penggunaan kacamata. Jika anak tidak disarankan menggunakan kacamata, akan berakibat kepada penurunan fungsi mata yang akan berakibat kebutaan. Sekian paparan dari saya. Semoga bisa menjadikan referensi dan sumber ilmu buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.